Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi yang paling berharga dalam hidup ini adalah investasi untuk membaca, mendengar, ataupun merenungkan firman Tuhan. Karena itu makanan bagi rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Secara khusus saya akan baca ayat 59 sampai 62, firman-Nya berkata demikian. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi pengikut Kristus. Saya percaya orang yang paling berbahagia di dunia adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus. Karena siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kita? Dia adalah Tuhan, Dia adalah penyelamat kita yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Itu yang Dia sudah buat bagi kita. Jadi merupakan sesuatu yang sangat membanggakan tapi juga membahagiakan hidup. Kalau kita betul-betul, kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Karena tidaklah percuma dan tidak sia-sialah bila saudara dan saya menjadi pengikut Kristus. Kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak senang pengikut yang simpatisan. Hanya sekedar ikut-ikutan, Tuhan tidak senang. Kalau kita baca dalam ayat 57 ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini mengindikasikan bahwa Kristus tidak butuh pengikut yang mau ikut-ikutan. Kristus tidak butuh pengikut yang hanya mau sekedar ikut saja. Tapi Kristus butuh pengikut yang punya komitmen, yang punya militansi untuk mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Nah, karena itu kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, ada dua syarat penting yang harus saudara dan saya penuhi sebagai pengikut Yesus. Mari kita lihat dalam ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini ada seorang yang mau mengikut Yesus, tapi dia berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, maka syarat yang Yesus mau adalah kita harus mau mengutamakan Kristus. Kristus harus number one dalam hidup kita. Kristus harus segala-galanya dalam hidup kita. Karena Dialah yang sudah mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Karena Dialah Tuhan yang memegang kendali hidup kita, memegang nafas hidup kita. Sehingga tidak salahlah, tidak berlebihanlah, tidaklah keterlaluan. Kalau Dia itu harus diutamakan dalam hidup kita. Itu yang Yesus mau kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Seringkali demi seseorang kita mau berkorban. Buat apa saja, lakukan apa saja. Padahal bukan Dia yang menentukan hidup kita. Tapi Tuhanlah yang menentukan dan yang mengatur hidup kita.
Sehingga sepatutnya dan selayaknya lah kepada Dialah kita utamakan dalam segala hal. Karena Dia tidak mau bila Dia dinomor duakan. Dia tidak mau kalau Dia bukan yang utama dalam hidup kita. Makanya ketika ada yang menjadi pengikut Dia, Dia minta izin dulu untuk pergi menguburkan orang mati. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya bahwa kita harus mengutamakan pekerjaan Tuhan, kita harus mengutamakan kerajaannya, mengutamakan Injilnya, kita harus mengutamakan Kristus. Kalau kita jadi pengikut Kristus, bukan simpatisan. Pengikut yang betul-betul punya komitmen, maka kita harus mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini hal yang kedua yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya sebagai pengikutnya adalah kita harus mau berfokus kepada Kristus. Jangan berfokus kepada yang lain. Jangan berfokus kepada keluarga. Jadi kita hanya fokus kepada Kristus. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang. Artinya kita harus berfokus ke depan, yaitu kepada Kristus, bukan berfokus ke belakang. Karena kalau kita berfokus ke belakang, firman Allah berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak pantas untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, maka kita belajar untuk memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Kita memusatkan perhatian kita hanya kepada Kristus. Ibarat kita membajak, harus selalu orientasinya ke depan. Harus fokusnya ke depan. Demikian juga dalam mengikut Kristus. Kita harus berfokus kepada Kristus. Kita harus berfokus kepada kerajaan Kristus. Berfokus kepada apa yang menjadi gerejanya Yesus Kristus. Itu harus menjadi fokus kita yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Maka kita qualified sebagai pengikut Kristus. Allah punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi pengikut Kristus. Tuhan, kami mau menjadi pengikut Kristus. Kami tidak mau hanya sekedar ikut-ikutan. Kami tidak mau kalau kami hanya sekedar simpatisan. Karena Yesus tidak mau pengikut yang seperti itu. Kristus mau kami menjadi pengikut Kristus yang mau mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Kristus mau supaya kami jadi pengikut yang berfokus kepada Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.